Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال عبد العزيز ورأيت عبد الله بن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر ويخبر أن عائشة رضي الله عنها حدثته. Di dalam hadis Bukhari 1631 katanya menurut Siti Aisyah radhiyallahu anha annan nabiyya bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yadkhul tidak masuk siapa nabi baitaha ke rumahnya Siti Aisyah illa shallahuma kecuali selalu salat siapa nabi huma kepada rakaataini ba'dal asri. Ada yang berpendapat tidak diperkenankan sholat sunnah sesudah sholat asar. Tapi menurut Siti Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu setiap masuk ke rumahnya Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau itu selalu sholat 2 rakaat, meskipun itu sesudah asar. Ada yang berpendapat yang tidak boleh itu kalau mau maghrib, khawatir sama dengan orang yang menyembah terbit dan tenggelamnya matahari. Jadi kalau sesudah asar katanya boleh, dan sesudah azan maghrib liman sya'ah bagi yang berkenan. Kalau di muka umum setelah sholat asar tentu tidak ada sholat sunnah sesudah sholat asar. Tapi untuk keadaan dan di tempat tertentu sholat asar kalau tidak melahirkan fitnah itu tidak ada masalah. Kalau terjadi perbedaan itu hanya sekedar perbedaan. Nabi juga pernah sholat sunnah sesudah sholat asar. Ternyata karena waktu itu ada tamu mau sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah zuhur, lalu ada tamu sehingga diqodho di waktu setelah asar. Tapi kan tidak mungkin Nabi qodho sunnah terus-menerus. Jadi karena sifatnya dalam hal sholat, maka insya Allah kita bisa menghargai tentang perbedaan. Yang penting kalau bisa jangan dilakukan di muka umum, khawatir terjadi kesalahpahaman. Ini hadis Bukhari 1631. Nilai yang perlu kita ingat, Nabi itu setiap masuk ke rumahnya itu sholat sunnah 2 rakaat. Jadi tidak mungkin masuk dengan penuh emosi, dengan penuh masalah di luar dibawa ke rumah dan lain sebagainya. Lalu di Bukhari 1637, menurut sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, haddatsahu qala Saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi tentang sholat sunnah ba'dal asri, ada yang mengatakan itu khusus untuk Nabi, ada yang mengatakan tidak. Karena kenyataannya memang aslinya hadis tadi tidak menyampaikan bahwa itu khusus. Apabila khusus, Nabi sudah menyampaikan. Tapi Nabi tidak menyampaikan. Karena Nabi tidak menyampaikan agama ini sudah sempurna, maka mudah-mudahan tidak jadi perbedaan yang melahirkan permusuhan. Jadi intinya Nabi sholat sunnah sesudah sholat asar itu tidak pernah ditinggal. Menurut Siti Aisyah radhiyallahu anha. Hadis Bukhari tadi. Oleh karena itu Nabi pernah menyampaikan, Innallaha halalakum asya'a wa harrama asya'a wa sakata an asya'a rahmatan bikum wa ironisyanin fala tas'alu anha. Allah itu menghalalkan sesuatu, jelas. Allah mengharamkan sesuatu dengan jelas juga.
sesuatu yang tidak dihalalkan dan tidak diharamkan, wasakata an asya'a rahmatan bikum, karena itu merupakan kasih sayang terhadap kalian, waironisyanin, bukan karena lupa. Oleh karena itu, fala tas'alu anha, jangan terlalu banyak yang dipermasalahkan. Khawatir bukan perbedaan untuk mencari solusi, tapi khawatir melahirkan perbedaan yang melahirkan permusuhan. Itu Allah diamkan sebagai kasih sayang bagi kalian. Ini berangkat dari Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 101. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'an tubdalakum. Afallahu anha wallahu ghafurun halim. Penjelasan ada di dalam tafsir As-Sawi juz 1 halaman 308 di sebelah kanan. Kembali lagi, di dalam kajian hadis berikutnya, hadis Bukhari 1637, menurut sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma haddatsahu qala. Sahabat Ibnu Abbas bercerita, saqaitu Rasulullah min zamzamah. Memberi minum siapa aku? Aku sahabat Ibnu Abbas, Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min zamzamah, dari air Zamzam. Fasyaribah, maka meminum siapa Nabi, wahwa, dan hal adapun Nabi, qaimun, yaitu dalam keadaan atau sambil berdiri. Qala Asim, fahalafa Ikrimah, maka bersumpah siapa Ikrimah. Ikrimah ini tidak sependapat dengan hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Maka yauma idzin illa ala ba'irin. Menurut Ikrimah, sahabat Ikrimah, Nabi waktu itu minumnya tidak sedang berdiri, tapi berada duduk di atas onta. Wallahu a'lam, tapi mungkin kejadiannya Nabi di atas onta lalu turun berdiri, karena nanti di hadis yang lain yaitu Nabi sholat sunnah turun dari ontanya. Jadi intinya, lalu ada yang mengatakan kalau air Zam-Zam boleh berdiri, kalau bukan air Zam-Zam tidak boleh berdiri. Tapi intinya pada dasarnya Nabi, para sahabat, para tabi'in memperbolehkan minum dalam keadaan berdiri, apalagi darurah. Nabi berdiri untuk memberikan masukan bahwa itu bukan suatu yang haram, tapi sesuatu kemudahan, boleh, hanya saja kalau dimungkinkan duduk. Artinya duduk lebih bagus, tapi apabila berdiri juga tidak masalah. Bukan sesuatu yang haram. Dan tidak ada kekhususan di situ. Kalau air Zam-Zam boleh, kalau bukan air Zam-Zam. Itu ijtihad dari ulama. Jadi sebaiknya kita sampaikan Al-Quran dan As-Sunnah apa adanya. Kalau ijtihad ulama kita sampaikan, nanti biar masyarakat tinggal memilih. Jadi hadis Bukhari 1637, 5617. Menurut sahabat Ibn Abbas, Nabi pernah berdiri, menurut Ikrimah tidak. Ma syariba fadzakartu dzalika li Ikrimah fahalafa billahi ma fa'ala ma syariba qaiman li'annahu kana hina idzin raqiban intaha wa qad taqaddama anna inda Abi Dawud min riwayati Ikrimah an Abbas annahu anahu fa shalla rak'atain. Jadi Nabi pernah memarkirkan ontanya lalu turun sholat 2 rakaat. Fala'alla syaribahu min Zamzam kana ba'da dzalik. Mungkin saja Nabi minum air Zamzam setelah turun. Wala'alla Ikrimah innama anqara syurbahu qa'iman linahyi anhu. Mungkin Ikrimah itu tidak sependapat dengan sahabat Ibnu Abbas karena beliau pernah dengar bahwa Nabi menganjurkan kalau minum itu agar tidak berdiri. Lakin sabata an aliyin.
Tapi yang jelas dari Sayyidina Ali, di Bukhari juga bahwasanya Nabi Muhammad SAW annahu sallallahu alaihi wasallam syariba qa'iman. Nabi itu pernah minum dalam keadaan berdiri. Fayuhmalu ala bayanil jawas. Dari hadis Bukhari yang diceritakan oleh Sayyidina Ali, sahabat Ibn Abbas, untuk menunjukkan bahwa minum berdiri itu pada dasarnya boleh. Ini bisa dicek di dalam kitab Bukhari nomor hadisnya 1637, 5617. Lalu penjelasannya, pemahamannya, pelaksanaannya. Penjelasannya ada di dalam kitab Fathul Bari juz 3 halaman 629 di sebelah kiri, 4 baris dari atas sampai 620 di sebelah kanan di atas. Ini Fathul Bari juz 3. Lalu kita lihat penjelasan di dalam kitab Fathul Bari juz 10. Ini kitabnya Fathul Bari juz 10. Di dalam Fathul Bari juz 10, nomor hadisnya, hadis Bukhari 5615. Fathul Bari juz 10, halaman 99 di sebelah kiri sampai 105. Itu juga menjelaskan bahwa Nabi itu pernah minum dalam keadaan berdiri, yang tidak boleh menjadi kebiasaan minum sambil berdiri. Utiya Aliun radhiyallahu anhu ala babir rahbah. Ala babir rahbah bima'in fasyariba qa'iman. Suatu ketika Sayyidina Ali itu berada di suatu pintu di serambi gitu, lalu dikasih air, lalu beliau minum Ali dalam keadaan berdiri. Fasyariba qa'iman. Faqala. Maka Sayyidina Ali menyampaikan, inna nasan yakrahu ahaduhum ayyashrabah wa huwa qa'im wa inni ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama ra'aitumuni fa'altu. Aku perhatikan masyarakat di sini melihat sesuatu yang aneh dan merasa tidak suka aku minum sambil berdiri. Padahal aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa Nabi itu pernah minum dalam keadaan berdiri. Ini karena khawatir kalau tidak dicontohkan begitu, bagi orang yang terlalu memaksakan atau memahami dengan terlalu ketat, khawatir menganggap bahwa minum duduk itu wajib dan kalau berdiri itu haram dan harus dimuntahkan. Itu memang ada riwayat seperti itu, dimuntahkan, tapi maksudnya kalau dimungkinkan duduk. Tidak mungkin kita habis minum dimuntahkan. Sama dengan kalau tidak sholat berjamaah, kita akan bakar rumahnya. Enggak pernah Nabi suruh bakar rumah lalu membuktikan membakar rumah, itu tidak. Jadi itu Bukhari 5615, 5616. An Aliin radhiyallahu anhu. Annahu shalla adz-dzuhra tsumma qa'ada. Nabi itu Sayyidina Ali pernah sholat zuhur. Lalu setelah sholat zuhur beliau masih duduk untuk membantu fi hawaijin nas, tentang kebutuhan manusia. Fi rahbatil Kufah, di serambi daerah Kufah di Irak sana. Hatta hadarat salatul asri, sampai sholat asar, dari zuhur sampai asar. Summa utiya bima'in, lalu dikasihlah air Sayyidina Ali. Fasyariba, maka minum siapa Sayyidina Ali. Wa wasala, dan mengusap, membasuh siapa Nabi, wajahu kepada siapa Sayyidina Ali. Wajahu kepada wajahnya Sayyidina Ali, wa yadaihi, dan kepada kedua tangan Sayyidina Ali. Wa dzakara ra'sahu wa rijlaihi. Demikian juga air itu dipakai seperti untuk minum dan untuk berwudu. Summa qama, kemudian beliau berdiri, fasyariba fadlahu. Kemudian beliau berdiri lagi, minum sisa air tadi yang dibuat minum pertamanya dan dibuat wudhu tadi. Kemudian beliau berdiri lagi lalu minum sambil berdiri. Summa qama fasyariba fadlahu wa huwa qa'im. Summa qala. Kemudian kata Sayyidina Ali, inna nasay yakrahuna syurba qa'iman. Orang-orang saya perhatikan tidak suka melihat aku minum sambil berdiri. Wa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam sana'a mithla ma sana'tu.
Padahal aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, aku menyaksikan Nabi melakukan seperti apa yang aku lakukan, yaitu minum sambil berdiri. Itu hadis Bukhari 5616, lalu di 5617, menurut sahabat Ibnu Abbas, qala syariban Nabi sallallahu alaihi wasallam qa'iman min Zamzam. Minum siapa Nabi qa'iman hale dalam keadaan berdiri min Zamzam dari air Zamzam. Itu terjadi di waktu Haji Wada. Kita tahu bahwa Sayyidina Ali itu pernah ke Kufah dan meninggal di Kufah. Lalu syariba fadlata wudu'ihi qa'iman kama syaribtu an aliyin annahu syariba qa'iman fara'a an-nasa ka'annahum ankaruhu faqala ma tanzuruna an ashraba qa'iman faqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu qa'iman wa in syaribtu qa'idan faqad ra'aituhu yashrabu qa'idan. Jadi Nabi termasuk Sayyidina Ali itu pernah minum berdiri, pernah duduk gitu. Kenapa ada kalanya berdiri, ada kalanya duduk? Karena aku melihat juga Nabi pernah minum dalam keadaan berdiri, pernah dalam keadaan duduk. Wa minha inda Muslim an Anas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam zajara 'an syurbi qa'iman. Tapi seperti dalam Muslim dari sahabat Anas bahwa Nabi katanya melarang kalau minum itu dalam keadaan berdiri. Bahkan menurut sahabat Abi Hurairah katanya, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Jangan pernah minum dalam keadaan berdiri. Faman nasiya falyastaqi. Kalau lupa maka dimuntahkan. Itu seperti itu. Padahal yang dimaksud, yang dimuntahkan itu kalau yang diminum itu adalah tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Begitulah kira-kira menurut ulama. Lagi pula jangan sampai hadis di Muslim bertentangan dengan hadis Bukhari. Ini satu sisi begitu. Berikutnya, law ya'lam alladhi yashrab wa huwa qa'imun lastaqa annahu ra'a rajulan yashrabu qa'iman faqala qala lima qala ayassaraka ay yashraba ma'akal hirru qala la qala qad shariba ma'aka man huwa syarrun minhu asy-syaitan. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha ay yashraba ar-rajulu qa'iman qala Qatadah faqulna li Anas fal aklu qala dzaka asyarrun wa ahbath ila wa innama ju'ila al-aklu asyarrun li tuli zamanihi bin nisbati li zamani syurbi fadhahabal jumhur ila al-jawazi wa karihahu qaumun faqala ba'du syuyuhina la'alla an-nahya yunsaraf liman ata ashabuhu bima'in fabadara li syurbihi qa'iman qablahum istibdadan bihi wa khurujan an kauni saqil qaumi akhirihim syurba. Jadi ada yang berpendapat ada orang yang khawatir minum dalam keadaan berdiri itu karena buru-buru. Kalau dia karena buru-buru khawatir didahului temannya dan lain sebagainya, khawatir zalim. Maksudnya suruh minum bersama-sama gitu. Jadi banyak penjelasannya baina ahlil ilmi fi annahu laisa ala ahadin ayyastaqiyah. Wala khilafa fi jawazil akli qa'iman. Kenyataannya boleh makan sambil berdiri kalau darurat, kalau enggak ya dianjurkan duduk. Wa haditsun nahyi tuhmalu ala istihbab wal hathi ala ma huwa aula wa akmal. Wa auli anna fi syurbi qa'iman dararan. Kami ulangi, auli anna fi syurbi qa'iman dararan fa ankarahu min ajlihi wa fi'luhu huwa li amnihi. Ala anna dzalika yuharriku khalatan yakunu al-qai'u dawa'u. Innama nuhya an dzalika lida'il batni. Ada yang berpendapat itu pengaruh juga kepada kesehatan kalau terlalu sering minum dalam keadaan berdiri. Seperti air yang langsung menendang gitu loh. Berkali-kali. Tapi wallahu a'lam, tapi yang jelas kalau pada dasarnya sih boleh, tapi kalau menjadi kebiasaan itu tidak dianjurkan. Wa syurbuhu qa'iman li bayanil jawaz. Wa amma man za'ama nasxan aw ghayrahu faqad ghalat. Ya, sebenarnya Nabi berdiri itu untuk menunjukkan bahwa itu boleh. Tapi barang siapa yang menduga bahwa penjelasan tentang duduk, hadis tentang duduk itu menasah terhadap hadis minum sambil berdiri,
Itu kurang tepat, faqad ghalata. Kenapa? Justru terbalik. Yang Nabi minum berdiri itu di akhir-akhir hayat Nabi untuk menunjukkan kemudahan. Sama dengan sholat tarawih untuk memberikan kemudahan. Karena Nabi itu kalau untuk sendirinya memang hati-hati. Tapi kalau untuk umum Nabi itu memberikan mana yang termudah untuk masyarakat. Fa inna nasxa la yusaru ilaihi ma imkanil jam'i. Kalau bisa jangan terbiasa kita menganggap ini menasakh, eee, mengganti hadis ini. Lebih baik kita, mengkompromikan kedua dalil, penjelasan dan apa ini, suatu hadis yang sepertinya berseberangan, bagaimana kalau dipadukan bisa dilaksanakan dalam situasi yang berbeda, pemahaman, penafsiran yang berbeda. Fa inna an-nass la yusaru ilaihi ma imkanil jam'i law thabata at-tarikh wa fa'alahu sallallahu alaihi wasallam li bayanil jawazi la yakunu fi haqqihi makruhan aslan fa innahu kana yaf'alu syai'a li bayani marratan aw marratin wa yuwadhabu 'ala al-afdal. Wa kaifa tutraku sunnah as-sahihah bit tawahhumat. Kalau itu kan hadis sahih. Hadisnya sahih dilihat oleh para sahabat. Bagaimana hadis yang sahih dibuang? Hanya berdasarkan dugaan. Yang lain itu dugaan, wadda'awa watturahat. Sesuatu yang turahat itu sesuatu yang batil karena dianggap bertentangan dengan yang lebih sahih. Artinya hadis tentang Nabi minum sambil berdiri itu sahih hadisnya. Jangan mudah membuang hadis sahih. Lebih baik kita menggabungkan lalu dicarikan solusinya, penempatannya pada porsinya masing-masing. Menurut sahabat Abdullah bin Umar, kunna na'kulu ala ahdi Rasulillah wa nahnu namshi. Kata sahabat Abdullah bin Umar, di zaman Nabi kami makan, minum sambil berdiri, sambil berjalan malah. Wa nashrabu wa nahnu qiyam. Tapi menjadi kebiasaan itu juga kurang tepat. Dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fasyariba min kirbah mu'allaqah. Nabi Aku waktu masuk menemui Nabi, ternyata Nabi sedang minum dari tempat air. Kirobah itu tempat air ya. Eee, Kirbah itu tempat air yang dari kulit, itu namanya kirbah. Nah, Nabi pernah minum dari itu. Dari kirbah. Menjadi bahasa Indonesia geribah. Geribah, tempat air dari kulit biri-biri, kirbah. Nah, mu'allaqah, ya tempat air dari kulit yang digantungkan. Nabi minum dari situ. Kalau dulu di kampung itu ada semacam kendi gitu ya. Kendi itu tempat air dari tanah liat itu biasanya ditaruh di jalan, barangkali musafir perlu minum, lama-lama seperti di Mekah menaruh kulkas di jalan, di situ ada air mineral untuk musafir. Bagi orang yang perjalanan boleh gratis. Ini program bagus juga apabila dilaksanakan ya. Eee, Kalau kita mampu. Kita berdoa mudah-mudahan kita dijadikan orang yang mampu, sehingga kita mudah memberikan sedekah untuk orang umum. Tidak usah kita pilih agamanya apa, kelompok, jamaah, pilihan apa. Jadi kita bantu semua bagi orang yang sangat memerlukan. Wa fil Muwatta, dalam kitab Muwatta, anna Umar wa Utsman wa Aliyan kanu yashrabuna qiyaman. Sahabat Umar, Utsman, Ali, beliau pernah minum dalam keadaan berdiri. Wa kana Sa'dun wa Aisyah, demikian juga sahabat Sa'ad, Siti Aisyah, la yarawna, kami ulangi. Sedang sahabat Umar, Utsman, Ali itu pernah minum sambil berdiri. Sebaliknya, sahabat Sa'ad dan Siti Aisyah, la yarawna bidzalika ba'san. Kami ulangi, kami ulangi. Sahabat Umar, Utsman, Ali pernah minum dalam keadaan berdiri. Demikian juga sahabat Sa'ad dan Siti Aisyah. Menurut beliau, tidak masalah minum sambil berdiri itu. Menurut sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas dan Siti Aisyah radhiyallahu anhuma. Kalau untuk orang banyak radhiyallahu anhum wa radu'an. Wa sabatat
Ar-rukhsatu an jama'atin minat tabi'in. Bahkan menurut para tabi'in, kalau tadi para sahabat, menurut tabi'in nggak ada masalah. La ba'sa bisyurbi qa'iman. Lalu kami masih bacain, fa innan naskha la yasbutu bil ihtimal. Nggak boleh kita berpendapat itu dinasakh karena sesuatu yang pasti hadisnya Bukhari tadi Nabi pernah, sahabat juga pernah. Itu tadi sahabat Umar, Utsman, Ali. Oleh karena itu menurut sahabat Sa'ad dan Siti Aisyah nggak ada masalah. Wa ajab ba'duhum bi anna haditsal jawaz mutaakhirah lima waqa'a minhu sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada. Nabi minum sambil berdiri itu di haji wada, di terakhir di akhir hayat beliau. Jadi kalau dibilang nasakh justru terbalik karena yang terakhir itu mestinya yang jadi pegangan. Wa idza kana dzalikal akhiru min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam dalun 'alal jawaz wa yuta'ayyadu. Kami ulangi, wa idza kana dzalikal akhir, apabila ada yang terakhir seperti itu, min fi'li sallallahu alaihi wasallam dallah, maka menunjukkan apa perbuatan yang terakhir alal jawaz. Jadi ini kalau melihat dari awal dan terakhir perbuatan Nabi. Wa yuta'ayyadu bi fi'lil khulafa'ir rasyidin ba'dahu. Bahkan diperkuat dengan perbuatan khulafa'ir rasyidin seperti uh, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, itu berpendapat boleh. Dan beliau pernah minum dalam keadaan berdiri. Sedangkan menurut sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas dan Siti Aisyah, ketika ditanyakan tentang minum berdiri, enggak ada masalah. Berikutnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa ma dumta 'alaihi qa'ima ay muwadhiban bil masyi 'alaihi. Masalah Ali Imran 75, penjelasan tentang kalimat qa'imah. Wa janaha at-Tahawi ila ta'wilin akhar wa huwa hamlun nahyi ala man lam yusammi inda syurbi. Yang tidak boleh itu kalau minum berdiri tidak baca bismillah. Ya, wallahu alam itu kan ijtihad pemahaman. Wa ayyadahu bi annahu law kana jaizan thumma harramahu aw kana haraman thumma jawazahu la bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzalika bayanan wadihan. Andai saja sebelumnya itu haram lalu Nabi melakukan berarti kan boleh itu. Falamma ta'aradat al-akhbar bidzalika jama'na bainaha bihadza wa qila inna an-nahya an dzalika innama huwa min jihati at-tibbi makhafata wuqu'i dararin bih. Yang tidak boleh itu ditinjau dari masalah ilmu kedokteran. Fa inna syurba qa'idan amkana wa ab'ada minasyarki. Karena kalau minum sambil duduk itu agak dijauhkan dari tercekik atau batuk, keselak kata orang. Wa husulil waj'i fil kabid, demikian juga untuk menjaga limpa hati, awil halki atau kerongkongan gitu, supaya tidak langsung tertekan. Wa kullu dzalika qad la ya'manu minhu man syariba qa'iman. Wa fi hadits Ali min al-fawaid anna 'alal 'alimi idza ra'a an-nasa ijtanabu syai'an wa huwa ya'lamu jawazahu ayyuwaddiha lahum wajha as-shawab fihi khasyata ayyatul al-amru fayudhannu tahrimu. Bagaimana dengan hadis Sayyidina Ali tadi? Bagi orang yang alim, maka dia itu kalau melihat di masyarakat, sepertinya masyarakat enggan sekali, padahal itu bukan suatu yang haram, itu suatu yang boleh. Maka boleh kita melakukan sesuatu untuk menunjukkan bahwa perbuatan itu tidak haram dan boleh. Ini satu sisi, agar kalau lama-lama orang menganggap itu tidak boleh lalu menjadi haram, khawatir ya melahirkan sesuatu yang tidak kurang tepat baik dari segi hukum maupun dari segi penilaian dan melahirkan perbedaan yang terlalu meruncing di tengah masyarakat. Tapi apabila dikasih tahu bahwa itu sebenarnya tidak haram, hanya saja kalau dimungkinkan duduk, kecuali darurat dan lain sebagainya, sehingga tidak
mudah kita saling bermusuhan hanya karena punya penilaian yang berbeda tentang minum berdiri apa duduk. Sederhana sekali itu masalahnya. Wa annahu mata khasyiya dzalika fa alaihi ayyubadira lil i'lam bil hukmi walau lam yus'al. Fa in su'ila ta'akkada al amru bihi. Wa annahu idza kariha min ahadin syai'an la yashharu bismihi li ghairi waradin bal yakni anhu kama kana yaf'alu fi mithli dzalik. Lalu في رواية ابن ماجه من وجه آخر عن عاصم في هذا الحديث قال أي عاصم فذكرت ذلك لعكرمة فحلف أنه ما كان حينئذ إلا راكبا وقد تقدم بيان ذلك في كتاب الحج وعند أبي داود من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره ثم أناخه بعد طوافه فصلى ركعتين. Nabi itu waktu haji itu, waktu tawaf itu naik onta. Setelah itu ontanya diparkir, kemudian eh, setelah selesai tawaf, Nabi memarkir ontanya, lalu setelah itu Nabi sholat 2 rakaat. Artinya turun kan? Dengan demikian Nabi dimungkinkan dalam keadaan turun itu berdiri sambil minum air zam-zam. Dan kita tahu aslinya air zam-zam itu dekat Multazam itu. Jadi itu antara Multazam dengan Hijri Ismail itu. Posisinya di situ, aslinya. Kalau kami dulu, kami lupa tahunnya waktu kami haji itu masih di situ. Cuma masuknya agak agak jauhan dikit lalu menjorok gitu sampai di bawah Multazam itu. Cuma begitu kami haji lagi, tempatnya udah ditutup. Jadi tinggal keran saja keluar. Fala'allahu hina idzin syariba min Zamzam. Itu sebagai pelajaran ya. Kenapa air Zamzam itu dekat Ka'bah? Supaya manusia itu satu sisi mencari akhirat, ibadah, satu sisi mencari air untuk kepentingan dunia. Dan supaya ketika capek, ya sebelum melaksanakan dari tawaf, sebelum sa'i, itu minum dulu supaya kuat gitu kan. Sa'i itu kan usaha. Nah, tawaf itu semacam ibadah. Sa'i itu juga ibadah, tapi gambaran dari usaha. Mencari air, naik ke sofa, ke marwah, itu kan. Jadi, jangan sampai kita seperti robot. Ada waktu istirahat, ada waktu juga makan, minum, tidur, keluarga, ada waktunya kita ibadah, ada waktunya kita mencari dunia. Fala'allahu hina idzin syariba min zamzam qabla an yauda ila ba'irihi. ويخرج إلى الصفا بل هذا هو الذي يتعين المصير إليه لأن عمدة عكرمة في إنكار كونه شرب قائما إنما هو ما ثبت عنده أنه صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره وخرج إلى الصفا على بعيره وسعى كذلك لكن لا بد من تخلل ركعتي الطواف بين ذلك وقد ثبت أنه صلاهما على الأرض Famal mani'u min kaunihi syariba hina idzin min siqayati zamzam qa'iman kama hafizahu Sya'bi an Ibnu Abbas. Jadi begini, sahabat Ikrimah berpendapat Nabi tidak berdiri waktu minum air Zam-Zam, tapi di atas onta karena beliau berpendapat Nabi tidak pernah turun dari ontanya atau beliau tidak melihat Nabi turun dari ontanya mungkin karena kesibukan. Seperti sahabat Usamah ketika ditanya, apakah Nabi sholat sunnah 2 rakaat di dalam Ka'bah? Sahabat Usamah menjawab, tidak. Yang saya perhatikan cuma berdoa di sudut-sudut. Kata sahabat Bilal, sholat Nabi dalam Ka'bah 2 rakaat. Kenapa? Karena sahabat Bilal tidak beranjak dari samping Nabi. Sedangkan karena beliau mengawal Nabi, menemani Nabi terus, sedangkan sahabat Usamah sambil mengawal Nabi, sambil membantu tamu, memberi minum tamu. Sehingga mungkin beliau lagi sibuk memberi minum tamu, itulah Nabi sedang sholat, sehingga sahabat Usamah tidak melihatnya. Lalu ada yang berpendapat bahwa pengertian sholat itu ya doa. Itu nanti akhirnya sampai di situ juga dan seterusnya. Jadi menurut sahabat Ikrimah, beliau tidak melihat Nabi turun dari onta. Sedangkan sahabat yang lain, seperti sahabat Ibnu Abbas, sahabat Abdullah bin Umar, dan sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali, itu beliau berpendapat dan beliau melihat bahwa Nabi turun dari ontanya lalu sholat 2 rakaat.
dan dimungkinkan saat turun itulah beliau minum untuk menunjukkan boleh. Dan menurut Siti Aisyah dan menurut sahabat Sa'ad itu radhiyallahu anhum wa radu'an nggak ada masalah. Jadi intinya bagaimana? Kita tidak menyalahkan sahabat Ikrimah dan tidak berpihak kepada sahabat Ibnu Abbas, tapi kita menaruh pada porsinya dan kita hanya membaca insya Allah dua-duanya ahli surga. Nah, kalau memungkinkan duduk, kalau nggak memungkinkan ya silahkan berdiri. Kalau dalam keadaan terpaksa, yang kalau cuma kalau dibiasakan minum kalau dimungkinkan dalam keadaan duduk. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Penjelasan ini semua bisa dilihat di dalam eh, hadis Bukhari mulai dari hadis 5.615 sampai 5.617. Di dalam penjelasannya silahkan bisa dicek di dalam kitab Fathul Bari juz 10 halaman 99 di sebelah kiri bawah sampai 105 di sebelah kiri atas. Demikian mudah-mudahan bermanfaat hukum tentang minum sambil berdiri. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab.